Lanjut ke menu transaksi di barang masuk. Menu ini digunakan untuk mencatat pembelian barang dari supplier agar stok di sistem bertambah otomatis. Silahkan catat pembelian baru. Di sini kita bisa cari barang, scan barcode atau ketik nama barang di kolom. Masukkan semua stok yang masuk. Masukkan quantity produk atau banyak barang yang masuk. Masukkan nomor invoice atau nota dari supplier. Ini penting sebagai bukti pelacakan jika ada selisih di kemudian hari. Atur kapan barang diterima, sistem secara otomatis mencatat waktu saat ini. Pilih nama toko atau distributor tempat Anda membeli barang. Jika supplier belum terdaftar, klik tombol biru untuk menambahkan data supplier baru tanpa harus keluar dari menu ini. Jika Anda mendapatkan potongan harga total dari supplier, masukkan nominalnya di sini agar modal bersih barang terhitung dengan akurat. Sistem akan menampilkan perhitungan otomatis yang terdiri dari subtotal barang, potongan diskon, pajak dikenakan, grand total. Dan untuk status pembayaran, pilih apakah transaksi ini sudah lunas atau belum. Ini penting untuk mencatat utang ke supplier. Dan sumber dana ada dua metode, pilih cara pembayaran yang digunakan, misalnya cash tunai, transfer bank, atau dompet digital lainnya. Klik simpan ke gudang, dan secara otomatis stok akan bertambah di manajemen gudang di stok per gudang. Lanjut ke menu pos atau penjualan. Fungsi utama dari menu transaksi penjualan adalah mencatat penjualan barang atau jasa kepada pelanggan secara real time. Di bagian atas terdapat tombol-tombol fungsional untuk menyesuaikan transaksi. Gunakan customer untuk mencatat nama pelanggan. Ganti tanggal digunakan jika ingin mencatat transaksi di tanggal yang berbeda. Transaksi hutang untuk transaksi yang tidak langsung lunas. Custom harga memberikan fleksibilitas harga jual otomatis. Down payment atau DP untuk mencatat uang muka. Tarik pesanan atau PO menarik data dari pesanan yang sudah dipesan sebelumnya. Cari barang atau scan barcode, kolom utama untuk memasukkan produk. Tombol tambah jasa digunakan jika Anda menjual layanan, seperti toko saya menjual layanan siap antar. Silakan atur transaksi Anda sesuai quantity, satuan pieces atau pack. Keterangan di sini opsional, bisa diisi, bisa juga tidak. Anda bisa memilih metode pembayaran, satu pembayaran tunai atau transfer, dan split bayar, gabungan tunai dan transfer. Kita bisa memilih metode pembayaran, bisa cash tunai, bisa juga transfer. Untuk catatan transfer bisa dikosongkan, bisa juga diisi. Di bagian ini adalah kalkulasi akhir sebelum nota dicetak, di mana ada diskon global, ada pajak PPN, biaya lain, tombol simpan transaksi jika transaksi telah selesai dan akan mencetak notanya. Tombol tahan atau simpan sementara digunakan untuk pelanggan yang ingin menambah belanjaan nanti tetapi Anda harus melayani pelanggan lain terlebih dahulu. Silahkan simpan transaksi, maka transaksi jual beli kita telah selesai. Di sini kita bisa mencetak nota dengan ukuran 58 mm, bisa juga 80 mm, bisa juga dengan kertas A5, dan bisa juga kita simpan secara PDF. Lanjut ke pesanan customer. Menu ini digunakan untuk mencatat pesanan barang dari pelanggan di awal, terutama jika barang belum tersedia atau inden, menerima uang muka, DP, dan nantinya data ini bisa ditarik langsung ke menu kasir saat pelunasan. Buat pesanan baru, masukkan nama pelanggan yang memesan. Jika pelanggan sudah terdaftar, cukup cari namanya. Jika pelanggan baru, Anda bisa langsung mengetikkan namanya di sini. Masukkan item yang diinginkan pelanggan. Tentukan jumlah barang yang dipesan. Masukkan estimasi harga jual. Ini bersifat opsional namun sangat disarankan agar pelanggan tahu perkiraan total yang harus dibayar. Tombol tambah baris, klik ini jika pelanggan memesan lebih dari satu jenis barang. Masukkan jumlah uang muka yang dibayarkan pelanggan. Pilih kemana uang DP tersebut disimpan, misalnya cash tunai, bisa juga pilih transfer bank. Klik tombol simpan untuk menyimpan data. Setelah disimpan, status pesanan akan menjadi pending dan Anda bisa mencetak tanda terima pesanan untuk pelanggan.
Untuk menyelesaikan pesanan PO pelanggan, silahkan masuk ke menu pos, kemudian pilih menu tarik pesanan PO. Setelah itu akan muncul daftar nama pelanggan yang memiliki pesanan PO. Pilih nama pelanggan yang ingin diproses, lalu akan tampil pop-up sebagai pemberitahuan untuk penarikan pesanan PO. Klik tombol tarik pesanan, maka sistem secara otomatis akan menarik data pesanan tersebut. Uang DP yang sebelumnya telah dibayarkan pelanggan akan otomatis terpotong dari total transaksi. Setelah pesanan PO berhasil ditarik, silahkan cari dan masukkan kembali nama barang yang dipesan oleh pelanggan ke dalam transaksi. Perlu diperhatikan bahwa data yang dimasukkan pada pesanan PO hanya sebagai pengingat bahwa ada pesanan dari pelanggan, bukan langsung menjadi transaksi penjualan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan proses transaksi, Anda tetap perlu menginput ulang barang pesanan pelanggan sesuai dengan pesanan PO yang diinginkan. Setelah semua barang pesanan pelanggan berhasil dimasukkan ke dalam transaksi, maka total harga akan otomatis terpotong dengan DP yang sebelumnya telah dibayarkan oleh pelanggan. Dengan demikian, sistem akan menampilkan sisa pembayaran yang harus dilunasi. Selanjutnya, klik tombol simpan transaksi untuk menyelesaikan proses pesanan pelanggan.